Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tommy Santoso dari Teknik Industri Angkatan 2022 Fakultas Teknik Universitas Pegirian Adipura Surabaya. Di sini saya akan mempresentasikan hasil ujian akhir semester saya dari mata kuliah Perencanaan Organisasi dan Sumber Daya Manusia yang kebetulan dosen pengampunya yaitu Ibu Yunia. Yang pertama di sini yaitu saya kerja prakteknya itu bertempat di PT Korin Mulya Gemilang yang terletak di Desa Temenggungan, Kecamatan Melomondo, Kabupaten Sidoarjo. Kemudian di sini saya akan membahas deskripsi perusahaan. Nah, di logo yang sebelumnya tadi itu yaitu logo dari PT Korin Mulya Gemilang yang menampilkan nama perusahaan dengan gaya huruf yang tegas dan modern, mencerminkan komitmen perusahaan dalam inovasi dan kualitas di bidang manufaktur alat dan mesin pertanian. PT Korin Mulya Gemilang mulai beroperasi sejak tahun 2011, di mana saat itu melihat petani Indonesia belum banyak memanfaatkan mekanisasi. Dan hal ini juga menyebabkan produktivitas dan efisiensi tidak optimal dari segi hasil waktu. Dan sejak awal operasinya, PT Korin Mulya Gemilang sendiri menyadari bahwa sektor pertanian Indonesia belum banyak memanfaatkan mekanisasi. Oleh karena itu, Meramaxi ini perusahaan berkomitmen untuk menyediakan solusi mekanisasi yang inovatif dan efisien guna meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani di Indonesia. Oke, apa itu budaya organisasi? Budaya organisasi itu menilai-nilai keyakinan, norma, dan perilaku yang menjadi kebiasaan dalam suatu organisasi dan membentuk cara karyawan bekerja, berinteraksi, dan mengambil keputusan. Untuk organisasi di PT Korin Mulya Gemilang ini dari supervisor, kemudian mandor, dan karyawan-karyawan dan lainnya itu sangat-sangat terstruktur dan sangat-sangat baik, dan karyawannya itu mengutamakan nilai kualitas dari dari mesin yang produk yang akan dijual dan diberikan ke konsumen. Dan di PT ini itu terdapat konsumen yang biasanya itu melakukan servis atau perbaikan ke PT ini dari jauh-jauh pulau atau di luar provinsi dan dalam provinsi. Oke, untuk struktur organisasi. Nah, ini struktur organisasi yang terdapat di PT Korin Mulya Gemilang. Bisa dilihat, yang pertama ada presiden direktur, kemudian ada sekretaris, ke bawah ada marketing produksi, kemudian ke bawah ada administration, kemudian memecah menjadi marketing manager, dan marketing manager ke plant manager, kemudian ke bawah ada production section head, kemudian ada production supervisor, dan ada fabrication. Dan production supervisor ini terbagi menjadi beberapa divisi, yaitu ada divisi fabrikasi, divisi assembly atau perakitan, divisi remanufaktur atau perbaikan, divisi QC, EBP dan raw material, kemudian divisi warehouse, divisi logistik, dan purchasing. Nah, ini ada visi dan misi dari perusahaan PT Korin Mulya Gemilang. Untuk visinya yaitu PT Korin Mulya Gemilang ini menyediakan perusahaan di bidang pertanian yang terkemuka di Indonesia. Ya, kemudian misinya yaitu pertama mengembangkan industri alat dan mesin pertanian, kemudian berkontribusi kepada ketahanan pangan Indonesia, kemudian membantu meningkatkan pendapatan petani melalui produktivitas hasil panen yang lebih optimal. Nah, ini ada tata letak perusahaan. Nah, ini untuk tata letak perusahaannya. Bisa dilihat di situ ada office, ada gudang unit atau unit ready, kemudian ada assembly area, kemudian ada fabrication area, kemudian ada QC area, kemudian ada warehouse area, dan ada gudang 2 yang ada tulisannya you are here itu. Nah, di situ. Dan kemudian ada produk yang dihasilkan. Nah, untuk produk yang dihasilkan di PT Korin Mulya Gemilang ini yang pertama yaitu ada mesin combine harvester, yaitu mesin yang digunakan untuk memanen hasil pertanian secara efisien dan otomatis tanpa menggunakan
tenaga manusia. Kemudian ada transplanter padi. Nah, itu transplanter padi untuk menanam bibit padi yang akan ditanam secara otomatis. Kemudian ada rotavator. Rotavator ini yaitu gunanya untuk untuk mengolah tanah dan mengemburkan tanah sebelum melakukan penanaman bibit. Dan kemudian ada traktor. Traktor ini kegunaannya itu misalnya multifungsi, bisa untuk mengolah tanah, bisa untuk membajak sawah dengan dipasangnya rata apung di bannya tersebut, kemudian untuk mengemburkan tanah juga bisa. Kemudian ada alat panen jagung atau combine harvester corn, itu gunanya untuk memanen jagung secara otomatis. Kemudian ada drone, yaitu untuk melakukan penyemprotan seperti penyemprotan obat sawah atau pestisida secara otomatis menggunakan remote control yang digunakan oleh manusia. Kemudian ada pelaksanaan disiplin kerja. Nah, pelaksanaan disiplin kerja ini yaitu untuk hari Senin sampai Jumat, itu jam kerjanya masuknya jam 8 sampai jam 4, kemudian istirahatnya jam 12 sampai jam 1. Nah, kemudian hari Sabtu itu jam 8 sampai jam 1 masuknya, kemudian istirahatnya itu jam 11.30 sampai jam 12.00 siang. Ya, untuk sistem pergudangannya di PT Gemilang ini terdapat 2, yaitu ada gudang bahan baku spare part. Nah, gudang bahan baku spare part ini yaitu menyimpan spare part yang akan dirakit di ruang perakitan. Juga ini suku cadang atau spare part ini juga biasanya itu dikirimkan ke cabang-cabang yang ada di dalam pulau atau dalam provinsi atau di luar provinsi. Karena kan cabangnya Maggi itu ya yang saya ketahui itu berjumlah 10 ya, kurang lebih ya, sangat banyak. Kemudian ada gudang unit. Nah, gudang unit ini itu untuk menyimpan mesin atau produk yang sudah dilakukan perakitan dan dilakukan pembuatan. Seperti untuk alat ini yang saya dokumentasikan yaitu alat mesin panen padi. Nah, itu setelah rakit depannya dan dicek di QC, setelah itu diletakkan di gudang unit ini. Oke, untuk VUCA dalam organisasi. Nah, ini itu VUCA itu yang V itu ya volatility. Nah, volatility itu perubahan cepat dan tidak stabil dalam lingkungan eksternal. Nah, strategi untuk menghadapi ini yaitu membangun rantai pasok atau supply chain yang fleksibel dan memprediksi data dengan menganalisis tren pasar yang di bidang pertanian, yang tren di masa yang saat ini atau masa yang akan datang. Kemudian ada uncertainty, itu kurangnya informasi atau ketidakmampuan memprediksi akibat dari suatu peristiwa. Nah, kalau ini itu untuk mengatasinya yaitu dengan meningkatkan riset atau hubungan pasar untuk memahami kebutuhan pelanggan atau konsumen. Nah, untuk complexity yaitu banyaknya faktor yang saling terkait membuat masalah sulit dipahami dan dikelompokkan. Nah, untuk complexity ini menurut saya yaitu untuk menghadapi strateginya yaitu menyederhanakan proses, yang maksudnya itu melakukan sistem integrasi dengan metode ERP untuk memanajemen data, kemudian melakukan gabungan dalam organisasi atau setiap divisi, contohnya yaitu tim engineering dan tim pemasaran untuk melakukan pengembangan produk. Kemudian untuk ambiguity yaitu kurangnya kejelasan dalam menafsirkan suatu situasi atau informasi, yaitu strategi dalam menghadapi ini melakukan lebih banyak data ya, mengumpulkan lebih banyak data dan informasi dari petani-petani yang ada di Indonesia dan memahami dan melakukan penyuluhan tentang alat mesin pertanian yang sudah dikembangkan oleh PT Gemilang ini supaya bisa diterapkan di
di lahan-lahan pertanian atau lahan-lahan perkebunan yang ada di Indonesia. Oke, sekian dari itu saja presentasi dari saya. Bila ada salah atau pengucapan kata, mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.